Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Tadarus Al-Quran 5-10 menit sesuai tema. Kegiatan Tadarus Al-Quran bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadabburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu faham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Peristiwa hari akhir dimulai dengan sumpah akan kepastian datangnya hari akhir, kemudian menjelaskan beberapa peristiwa yang akan terjadi pada hari itu. Mari kita pelajari apa hari kiamat itu dan peristiwa apa saja yang mengiringnya termasuk tanda-tandanya. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtanah ayat 3. Hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Kiamat Sugro. Kiamat Sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kiamat Kubro, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3, artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. 2. Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar, tempat berkumpul. 3. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan saksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. 5. As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung pada amal setiap manusia. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaza, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hamba-hambanya. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai apa yang telah dikerjakannya pula. Bukti terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipulkan ke tubuh orang yang telah terbunuh.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. 1. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. 2. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik.